Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zulaiha, Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi, semester 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang membran sel atau sitoskeleton, di mana penjelasan ini telah dijelaskan pada beberapa video dan juga beberapa materi, tetapi saya di sini akan menjelaskannya dengan singkat, padat, dan jelas, dan juga terperinci. Yang pertama itu ada membran sel. Membran sel itu berfungsi sebagai alat untuk mengontrol keluar masuknya zat, sebagai pelindung, dan juga untuk sebagai reseptor. Membran sel itu tersusun dari 3 komponen. Yang pertama lipid atau fosfolipid, yang kedua protein, dan yang ketiga karbohidrat. Di mana protein di sini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama protein integral dan yang kedua protein variter. Yang ketiga karbohidrat. Karbohidrat di sini berbentuk dengan oligosakarida. Di dalam sel terjadi transportasi. Transportasi di sini dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama transport aktif dan yang kedua itu transfer pasif. Di mana transfer aktif ini artinya transportasi yang membutuhkan energi. Energi yang digunakan adalah energi ATP. Transfer aktif ini dibedakan menjadi beberapa macam. Pertama, endositosi atau proses masuknya suatu zat ke dalam sel. Yang kedua, eksosisosi atau proses pengeluaran suatu zat dari dalam sel. Yang ketiga, konstristaspor dan yang keempat pompa ion, yaitu transport ion melalui membran. Dan yang kedua itu ada transport pasif, di mana transport pasif ini adalah transport tanpa energi, berarti transport yang tidak menggunakan energi, tetapi dipengaruhi oleh konsentrasi suatu zat. Transfer pasif ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama difusi. Difusi adalah perpindahan zat hipertonik menuju ke hipotonik. Yang kedua itu ada difusi dipermudah. Dan yang ketiga adalah osmosis, di mana osmosis ini adalah proses perpindahan air ke hipertonik melalui membran sel. Transportasi zat cairan yang pertama itu ada isotonik, dan yang kedua hipotonik, dan yang ketiga hipertonik. Jika suatu zat dimasukkan ke dalam cairan pertama isotonik, itu akan menjadi lembek. Dan jika dimasukkan ke cairan yang kedua hipotonik, akan mengalami pembesaran turgo. Dan yang ketiga hipertonik akan mengalami plasmolisis, lepasnya membran sel dari dinding sel. Selanjutnya adalah sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian dari sel yang berada di antara nukleus dan membran plasma. Sitoplasma itu mencakup 2 hal, yang pertama organel dan yang kedua sitosol. Organel adalah struktur-struktur kecil di dalam sel yang memiliki bentuk dan fungsi-fungsi yang berbeda. Sedangkan sitosol adalah bagian cair dari sitoplasma yang mengelilingi organel-organel. Sitosol tersusun dari 75 sampai 90% air. Lalu nantinya di dalam air itu terdapat zat terlarut seperti protein hasil sintesis dari retikulum endoplasma. Ada rapid juga, dan berakhir ada CO2 atau karbon dioksida. Yang selanjutnya ada sitosol. Sitosol itu berfungsi sebagai daerah di mana terjadi reaksi kimia pada sel, seperti reaksi kimia glikolisis. Reaksi kimia glikolisis ini adalah proses di mana suatu molekul glukosa diubah menjadi energi